Film dimulai dengan memperlihatkan sosok yang sangat berani. Paman Nabi sekaligus saudara susuan Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa alam yang sangat menguasai dua perang besar, Perang Badar dan Uhud. Film ini dimulai dengan berlatar belakang 7 tahun dakwah Nabi di Makkah, saat dimana lagi dahsyatnya penyiksaan bagi yang ikut Nabi Muhammad. Tiada tempat di Makkah bagi yang ikut Nabi Muhammad dan sedang menyiksa pengikut Nabi Muhammad, sebagai contoh untuk dipertontonkan, agar orang saat itu menjauhi ajaran Nabi Muhammad. Di sini diperlihatkan Hamzah datang selepas pulang dari berburu, lalu membentak Abu Jaham, tapi di sirah Nabawiyah bukan cuma membentak. Hamzah memukul Abu Jaham dengan busur panahnya, karena berani melecehkan Nabi Muhammad. Sing berpindah dengan Hamzah, mulai meninggalkan kerumunan makan dan balik ke tempat pengasingan Abu Talib. Di sini gak diceritakan lagi kenapa Abu Talib itu dan suku Quraisy harus tinggal di lereng gunung terpencil di kota Makkah. Alasan dalam sirah Nabawiyah bahwa saat itu pemboikotan terjadi pada pengikut Nabi Muhammad dan suku Quraisy karena tuntutan tetua Makkah. Abu Talib dan suku Quraisy harus menyerahkan Nabi Muhammad. Abu Talib menolak, sehingga berlakulah pemboikotan. Antara lain, tidak boleh menikah dengan suku Quraisy, tidak boleh ada jual beli, dan tidak boleh membantu suku Quraisy. Akhirnya, Abu Talib membawa sukunya ke pengasingan demi melindungi Nabi Muhammad. Di sini kita akan diperlihatkan kehidupan yang sangat prihatin dari anak-anak suku Quraisy, mulai dari kelaparan, banyak yang sakit, dan semua suku Arab tidak ada yang berani membantu. Di sisi lain, Abu Jahal sangat marah dengan perlakuan Hamzah dan mulai mengumpulkan tetua Makkah di Darun Nadwah. Bagi yang belum tahu, Darun Nadwah ini sebuah tempat yang paling masyhur di masa itu untuk dapat darurat aja. Terbuka hanya saat terjadi peristiwa sangat penting. Abu Jahal mendesak Abu Talib untuk menyerahkan Nabi Muhammad. Setelah Abu Talib mendengar berita itu, beliau langsung bergegas menuju ke sana. Di sana Abu Talib menolak keras permintaan Abu Jahal, sehingga terjadilah saling ancam untuk memulai peperangan. Tapi kalau di sirah Nabawiyah digambarkan, saat Abu Talib tiba, Abu Lahab gak berani jawab satu kata pun. Saking berwibawanya Abu Talib di masa itu, ya ini kan film, harus ada visualnya. Menurut saya ini udah bagus banget. Setelah pulang dari Darun Nadwah, Abu Talib mulai menatap langit dan berkata, mereka mungkin sudah lupa dengan kejadian peperangan Gajar. Nah, disinilah awal mula film menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad. Sekarang kita akan mulai awal mula titik fokus film dengan memperlihatkan pasukan gajah menyerang. Dalam sirah Nabawi, dalam kerumunan ini seorang yang bernama Fatimah mengadu pada Abu Talib yang saat itu masih sangat muda. Fatimah di sini bukan anak Nabi ya, jangan salah. Ini hanya pelengkap alur, agar pesan Aminah tidak mau pergi sampai kepada keluarganya. Saat mendengar berita bahwa Aminah memilih tinggal, Abu Talib langsung menyuruh Fatimah tadi agar menjemput Aminah. Abu Talib pergi menemui ayahnya, Abdul Muthalib. Disinilah kita akan diperlihatkan bagaimana sosok Abdul Muthalib sangat menyayangi menantunya Aminah. Hal pertama yang beliau lakukan saat tahu Aminah tidak mau pergi adalah langsung ingin menjumpai Raja Abraha. Setelah mengamanahkan pada Abu Talib agar membantu orang-orang di dekat Ka'bah, beliau menyuruh carikan 2 orang Habasyah sebagai penerjemah saat berhadapan dengan Raja Abraha. Buat yang belum tahu, Abraha ini berasal dari Habasyah. Kalau sekarang di sana Ayama, di situ dia sebagai gubernur dari kerajaan Habasyah. Kalau sekarang Ethiopia, alasan Abraha menyerang Ka'bah itu karena dia ahli ekonomi dan sangat cerdas. Dia melihat bahwa banyak sekali orang yang berkunjung ke Ka'bah saat musim haji, dan itu jadi pemasokan luar biasa. Jadi sumber perdagangan melimpah. Jadi dia membangun Ka'bah sendiri di Yaman dengan sangat mewah. Dibuat dengan mutiara dan emas, agar orang-orang berhaji ke sana. Tapi orang-orang Arab waktu itu sangat cinta Ka'bah, sehingga rencana Abraha jadi sia-sia. Akhirnya dia memutuskan untuk menyerang Ka'bah. Kembali ke film, Abdul Muthalib pergi menemui Abraha. Beliau meminta agar Abraha meninggalkan kota ini, karena yang dia lakukan tidak akan berhasil. Abraha menjawab dengan sombong, aku tidak pernah kalah dalam pertempuran, sedangkan kau mau aku pergi tanpa hasil apa-apa. Abdul Muthalib berkata, aku hanyalah pengembala unta, tidak ada kekuatan. Yang ingin kamu runtuhkan adalah punya pemilik kekuatan yang hakiki. Kalau kamu ingin, silahkan serang. Memang dalam kitab sejarah, Abdul Muthalib sangat santai saat berhadapan dengan Abraha. Bahkan diceritakan,
Abraha terkagum pas pertama kali melihat wibawanya sosok Abdul Muthalib. Tapi di sini agak kurang cocok, mungkin karena Abraha harus digambarkan sebagai raja kuat. Setelah pertemuan dengan hasil yang tidak ada kesepakatan, Abdul Muthalib pulang. Beliau pergi. Nabi berkata, "Barang siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku di surga kelak." Kemudian Sing berpindah dengan memperlihatkan tentara gajah Abraham mulai menyerang. Bagi yang belum tahu bahwa dalam kitab sejarah antara kelahiran Nabi dan penyerangan, pasukan gajah itu tidak bersamaan. Artinya penyerangan itu lebih awal ketimbang lahir Nabi. Namun tetap digelar tahun gajah karena terjadi di tahun yang sama. Bahkan Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan bahwa penyerangan itu terjadi 2 bulan sebelum kelahiran Nabi. Di film ini dibuat peperangan dan kelahiran Nabi itu agak bersamaan dalam 1 hari 1 malam, mungkin untuk menghemat waktu film. Ketika gajah-gajah itu hampir sampai Ka'bah, saya heran, apakah ini hanya bumbu film atau pelengkap alur? Karena dalam sejarah, Abraham terkena serpihan batu dan dia sakit parah. Saat dalam perjalanan pulang ke Yaman, dia mati. Karena serpihan batu itu akan membusukkan tubuh seseorang seperti daun dimakan ulat. Jadi tidak ada riwayat yang menggambarkan bahwa Abraham berdoa tadi. Kemudian Sing berpindah. Abdul Muthalib berada di atas Ka'bah dan melihat cahaya besar itu. Kemudian, lalu beliau menyusuri asal cahaya itu dan mendapati asalnya dari rumah Aminah. Memang sesuai riwayat hadis, bahwa Aminah pernah berkata, "Saat aku melahirkan muncullah cahaya dari rahimku yang menyinari sampai negeri Syam." Negeri Syam itu sekarang di sekitaran Palestina. Jadi bisa dibayangkan seberapa jauh cahaya itu dari Makkah sampai ke Palestina. Buat yang belum tahu, yang membantu Aminah melahirkan adalah Asy-Syafah, Ummu Aiman, Maryam ibu Nabi Isa, Aisyah istri Fir'aun, Siti Hawa istri Nabi Adam, dan Siti Sarah istri Nabi Ibrahim. Momen ini menurut saya sangat tersentuh hati kita guys. Pengen nangis aja rasanya melihat sosok penyelamat dunia dilahirkan, penghulunya segala nabi. Kemudian Sing berpindah dengan memperlihatkan Abu Talib sedang membagikan makanan sebagai rasa syukur atas kelahiran cucu Abdul Muthalib. Tiba-tiba, muncullah sosok yang kita tunggu-tunggu. Ya, dialah sang legenda, terkenal sampai hari kiamat. Dari bocah sampai orang tua tahu namanya. Dialah Abu Lahab laknat dunia. Siapa yang Evan? Sama dia tulis di komentar. Di pertemuan itu Abu Lahab mengatai Abu Talib dengan goblok karena membagikan makanan. Lalu dia pergi. Setelah itu kita akan diperlihatkan rumah tangga sang legenda terkenal sedang berantem dengan istrinya. Emang patut dicontoh nih legenda. Istrinya sangat marah karena Abu Lahab pergi ke tempat syukuran itu. Istrinya berkata, "Di antara semua anak Abdul Muthalib, Abu Lahab lah paling gak berguna." Lalu Abu Lahab menjawab, "Kau itu lebih gak guna karena gak bisa melahirkan." Memang waktu itu Abu Lahab belum memiliki anak, padahal udah lama nikah. Mungkin istrinya gak kasih jatah, walaupun nanti dia juga punya 3 anak. Dan ada yang masuk Islam ketika penaklukan kota Makkah oleh Nabi Muhammad. Kemudian Sing berpindah kepada legenda Abu Jahal yang mengadakan rapat tentang kemunculan cahaya yang besar itu, sehingga menghebohkan semua orang. Para tetua Makkah menjelaskan bahwa cahaya itu sama persis dengan yang disebutkan Musa dalam Taurat. Namun Abu Jahal membantah dengan mengatakan itu hanya sihir. Buat yang belum tahu, sebenarnya dalam semua tafsir menjelaskan bahwa para tetua Makkah itu tahu betul dengan tanda kenabian, karena mereka itu sangat paham Taurat dan Injil. Bahkan ulama tafsir menjelaskan bahwa mereka mengenal Nabi Muhammad itu lebih dari mengenal anak sendiri dengan sifat dan tanda yang mereka pelajari. Tapi alasan mereka enggan mau ikut karena 2 alasan. Pertama, karena bukan dari keturunan Bani Israel. Sebagai yang kita tahu Nabi itu keturunan bangsa Arab. Kedua, karena mereka enggan tunduk ke Boka, sedangkan mereka pembuka-pembuka suku. Kemudian Abu Jahal mengambil kesimpulan dalam rapat itu, agar semua anak yang lahir di malam itu untuk dikumpulkan di depan Ka'bah untuk diberi nama. Mereka ingin melihat bukti kenabian itu. Kemudian kita diperlihatkan ada 3 anak yang lahir di malam itu. Bapaknya membawa anak itu depan berhala dan memberi nama Azal. Lalu semua yang hadir berjoget. Abu Jahal menonton dari kejauhan. Setelah selesai pemberian nama 2 anak tadi, Abu Jahal pergi karena merasa tidak ada yang spesial. Kemudian, kita akan diperlihatkan Abdul Muthalib membawa cucunya untuk diberi nama. Berbeda dengan yang lain, Abdul Muthalib mengambil keberkahan di batu Hajar Aswad, lalu memberi nama Muhammad. Semua orang terdiam. Buat yang belum tahu, memang nama Muhammad itu sangat aneh.
Para ulama menjelaskan bahwa saat Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad, orang yang hadir saat itu mencacinya dan protes karena tidak sesuai dengan nama Tuhan mereka. Lalu Abdul Muthalib menjawab sambil mengangkat cucunya ke atas. Aku berikan nama ini supaya dipuji di langit dan di bumi. Nama Muhammad itu dari bahasa Arab. Isim maf'ul dari hamada, yang berarti orang yang dipujikan banyak orang. Semua orang terdiam, dan tak ada yang joget. Kemudian Sing berpindah ke sang legenda, di mana dia mencari Suwaibah di rumah Aminah. Saat itu Suwaibah lagi menyusui Nabi karena ibunda Nabi sangat kurang asinya. Abu Lahab marah karena Suwaibah tidak melayani istrinya malah melayani keluarga Aminah. Di sini cukup janggal sih. Setahu saya bahwa dalam sejarah itu Abu Lahab sebenarnya sangat senang dengan lahirnya Nabi. Dia punya keponakan. Karena dia udah lama menginginkan anak. Saking senangnya Abu Lahab ketika mendengar Nabi lahir. Dia langsung berjoget dengan berlari ke sana kemari. Dengan mengatakan, keponakanku telah lahir. Keponakanku telah lahir. Dan Suwaibah dimerdekakan saat itu juga sebagai penyambutan kelahiran Nabi. Nah disinilah riwayat mengatakan bahwa setiap malam dan hari Senin, Abu Lahab bisa santai di kuburan karena libur azab. Gara-gara memeriahkan lahir Nabi. Namun di film ini cukup berbeda. Bahkan kita diperlihatkan Abdul Muthalib memarahi Abu Lahab karena menjemput Suwaibah saat menyusui Nabi. Kemudian Sing berpindah dengan memperlihatkan utusan Yahudi mulai mencari anak yang lahir pada malam itu. Mereka mulai membayar orang. Apapun caranya harus temukan anak itu yang ada tandanya di punggung. Sang Nabi yang dibesarin. Kalau kita kira-kira bakal gitu juga. Tapi kita bangsa, jadi gak bakal ada dalam skenario Nabi. Buat yang belum tahu karena film ini tidak menceritakan kehidupan Nabi bersama Halimah. Padahal ada yang besar, yaitu pembelahan dada Nabi oleh malaikat. Sejak pertama kali Halimah membawa Muhammad kecil ke perkampungan Bani Sa'd, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Air susunya kembali deras, hewan ternaknya menjadi gemuk, dan rumahnya dipenuhi keberkahan. Dari hari ke hari, kasih sayangnya kepada Muhammad tumbuh begitu dalam, bahkan melebihi cinta seorang ibu kepada anak kandungnya sendiri. Halimah selalu memeluknya dengan lembut, menjaga tidurnya, dan menatap wajah mungilnya dengan penuh rasa haru. Ia tahu, bayi ini bukan bayi biasa. Dalam hatinya, Halimah merasakan kedamaian yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Muhammad kecil telah menjadi cahaya dalam rumah tangganya, dan Halimah menyayanginya melebihi anak-anaknya sendiri. Kemudian Sing berpindah langsung ke Nabi Muhammad, mulai berumur 4 tahun. Nabi telah diantar ke Makkah dan Aminah menyambutnya dengan penuh air. Sing berpindah malam itu. Abdul Muthalib membawa Muhammad kecil ke sebuah gua sunyi. Ia tahu, tanda-tanda kelahiran cucunya telah membuat banyak musuh resah. Dengan hati bergetar, sang kakak berbisik, tetaplah di sini, wahai cahaya dunia. Allah yang akan menjagamu. Dalam gelap gua itu, seorang bayi tersenyum tenang. Siapa sangka, anak kecil yang bersembunyi dari kejahatan manusia, kelak akan muncul membawa cahaya untuk seluruh umat manusia. Kemudian, kita akan dibawa dengan penjemputan Nabi Muhammad, karena ibunya ingin pergi ziarah ke makam ayahnya di Yatsrib. Kalau sekarang di Madinah, ibunya juga mempunyai keluarga di sana. Nabi dan ibunya tinggal lebih dari sebulan di sana. Bertahun-tahun berlalu, Nabi Muhammad telah meranjak dewasa dan mulai mengembala domba Abu Talib. Walaupun masih kecil, Nabi tak gentar menghadapi paman legendnya Abu Lahab. Nabi menentang pertama kali Abu Lahab yang ingin menjual budaknya. Suwaibah karena murka telah menyusui Nabi dulu. Nabi berjanji akan melunasi semua biayanya. Di situ Jamilah istri Abu Lahab setuju karena yakin Nabi gak bakal mampu. Namun siapa sangka Abu Talib makin berkembang dari perdagangan, peternakan dan menghasilkan banyak dinar, sehingga Nabi sanggup melunasi Suwaibah. Di sisi lain, Samuel sudah merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Dia sudah sepakat akan mengejar Nabi dalam rombongan pedagang. Namun saat itu Samuel dikhianati oleh temannya. Samuel terkena panah dan jatuh tak berdaya. Saat Nabi dan Abu Talib pulang, mereka mendapati Samuel yang tergeletak tak berdaya namun masih hidup. Nabi menolongnya karena kondisi Samuel sangat parah. Akhirnya Nabi dan Abu Talib mencari tempat terdekat untuk merawat Samuel. Namun saat sampai di satu gua, Nabi Muhammad mendapati sekelompok orang yang sedang menyembah berhala dan menyiapkan tumbal. Seorang ibu kemudian Sing berpindah kembali ke tahun 7 Nabi diutus di Makkah di mana Abu Talib mendapatkan informasi bahwa perjanjian sebelumnya yang disimpan dalam Ka'bah telah dimakan rayap dan hanya menyisakan basmalah. Mendengar itu Abu Talib langsung pergi dan mengumumkan di depan Ka'bah. Mendengar hal itu Abu Sufyan langsung memarahi Abu Talib dan mengancam akan berperang.
Abu Talib menjawab dengan pembuktian harus diselesaikan sekarang juga. Tanpa pikir panjang, Abu Sufyan langsung mengambil isi surat yang disimpan sangat baik dalam Ka'bah dan membukanya di depan umum. Tiba-tiba, ya bener banget, semua isi perjanjian terhadap pengusiran dan perjanjian. Tidak boleh membantu Bani Hashim, tidak boleh menikah dengan Bani Hashim. Sudah dimakan rayap dan hanya menyisakan basmalah. Abu Sufyan langsung terkejut dan semua orang mengatainya orang yang licik. Akhirnya Nabi Muhammad diizinkan lagi kembali ke Makkah. Dan banyak orang yang memeluk agama Islam. Film pun berakhir dengan pulangnya Nabi dan berkumpulnya semua orang di depan rumah Nabi.